Bab 1920. Apakah kamu sudah merasakannya? 1. Tanah makam dewa. Tempat apa itu? Itu adalah tanah terlarang nomor 1 di seluruh Star Territory kuno. Itu adalah tempat yang bahkan kekuatan seperti istana dewa spiritual agung dan paviliun perang akan sangat takut. Dan Mile ini malah mengatakan apakah bisa menerima satu pedangnya. Satu pedang. Sesombong itukah? Dalam kegelapan, Jericho, pemimpin istana dewa spiritual agung terus menatap Mile. Dia bahkan tidak takut kepada tanah makam dewa. Heaven berkata dengan serius, tidak pernah menyangka Small Cave ini mengundang jenius dari tanah makam dewa untuk membantu. Tidak heran jika Tussle bukan tandingannya. Tetapi yang lebih tidak aku duga adalah Sisi terbunuh oleh satu pedang Mile. Sambil berbicara, dia menatap Mile di ketidakjauhan, matanya penuh dengan ketakutan. Sebenarnya seberapa hebat kekuatan orang ini? Jericho juga terdiam. Sebenarnya seberapa hebat kekuatan Mile? Tepat pada saat ini, tetua berambut putih Small Cave tiba-tiba berkata dengan tegas, "Mile, kamu berani membunuh jenius tanah makam dewa, kamu." Mile tiba-tiba membuka telapak tangannya, pedang biru gaib langsung menancap di alis tetua berambut putih, menyerap jiwanya sepenuhnya dalam sekejap. Namun, itu belum berakhir. Mile menoleh untuk melihat para Master Small Cave, dengan sebuah pemikiran, semua Master Small Cave, kecuali 2 orang suci tingkat tinggi yang tersisa, kepala orang-orang lainnya, semua terbang bersama. Pembunuhan instan. Saat ini, ekspresi semua orang di tempat berubah. Membunuh orang suci seperti membunuh ayam. Terlalu menakutkan. Bahkan mata Jericho dan orang suci tingkat tinggi lainnya dipenuhi ketakutan. Kecepatan pedang terbang Mile ini bahkan membuat mereka sangat ketakutan. Mile menatap 2 orang suci Small Cave yang tersisa. Dia hendak mengeluarkan pedang. Saat ini, 2 orang suci tingkat tinggi langsung menghilang. Melarikan diri. Mile tercengang. Melarikan diri begitu saja. Melihat 2 orang suci tingkat tinggi yang menghilang di langit, Mile terdiam. Bukannya dia tidak ingin mengejar, tetapi dia tidak dapat mengejar, kecuali menggunakan pedang biru gaib. Pedang terbangnya hanya bisa mencapai kecepatan yang menakutkan itu dalam jarak tertentu. Jika melampaui jarak itu, pedang terbangnya tidak bisa mencapai kecepatan yang menakutkan itu. Sayang sekali. Mile menggelengkan kepalanya dan menyimpan pedang biru gaib. Jiwa kedua orang suci tingkat tinggi bisa dikatakan sebagai pelengkap yang hebat untuk pedang biru gaib. Pedang biru gaib miliknya adalah pedang yang sedang tumbuh. Jika dia melahap lebih banyak jiwa dari orang suci tingkat tinggi, pedang ini memiliki peluang besar untuk naik ke tingkat berikutnya. Jika pedang biru gaib menerobos lagi, Mile sendiri bahkan tidak berani memikirkannya. Pedang ini aslinya sangat maniak. Tepat pada saat ini, Lilac yang berada di samping Mile tiba-tiba berkata dengan serius, "Saudara Ye, kamu gegabah." Mile menatap Lilac, membunuh Small Cave. Lilac menggelengkan kepala, membunuh tanah makan dewa. Mile tersenyum dan berkata, "Bisakah memberitahu tentang tanah makam dewa?" Setelah Lilac diam sejenak, dia berkata, "Ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Lebih menakutkan dari Sekte Reruntuhan Pedang. Kami masih berani pergi ke Sekte Reruntuhan Pedang, tetapi tanah makam dewa, kami bahkan tidak berani pergi ke sana." Mile berkata dengan lembut, "Apakah begitu misterius?" Lilac mengangguk, misterius dan kuat. Sambil berbicara, dia menatap Mile, sedikit kerumitan muncul di matanya, benar-benar gegabah. Mile tersenyum dan berkata, "Niat pembunuhanku sudah tergerak. Sulit untuk menyimpan pedang." Lilac berkata dengan lembut, "Saudara Ye jauh lebih kuat dari yang kubayangkan." Mile tertawa terbahak-bahak,
kemudian berkata, "Nona Lailak, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah makam dewa ini?" Lailak menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu banyak, namun, ada satu tempat yang seharusnya tahu banyak." Miley bertanya, "Tempat apa?" Lailak berkata dengan serius, "Loteng kecil." Miley mengerutkan kening, "Loteng kecil." Lailak mengangguk, sebuah tempat yang juga cukup misterius. Sambil berbicara, dia mengarahkan jarinya dan cahaya putih masuk di antara alis Miley. Setelah Lailak menarik jarinya, dia menambahkan, "Ini adalah alamat menuju loteng kecil, namun, Tuan Muda Ye harus memiliki persiapan batin, tempat itu sangat licik. Harus membayar mahal untuk meminta informasi." Miley tersenyum dan berkata, "Mengerti." Lailak berkata, "Saudara Ye, aku masih ada urusan, aku pamit dulu." Selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Saat ini, Rhaegar dari paviliun perang berjalan kemari bersama Tussle. Rhaegar menangkupkan tangan kepada Miley, "Tuan Muda Ye, terima kasih banyak untuk hari ini." Ucapan terima kasih ini benar-benar tulus dari hati. Jika bukan karena Miley, Tussle pasti sudah mati. Dan ini akan menjadi kerugian yang tidak bisa diterima oleh paviliun perang. Untuk mendidik seorang Tussle bukanlah hal yang sederhana. Miley tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku dan saudara Wang adalah teman." Tussle melirik Miley, ekspresinya sedikit rumit. Miley menambahkan, "Saudara Wang, kegagalan hari ini bukanlah hal yang buruk, bukankah begitu?" Tussle sedikit mengangguk, "Pengetahuan dan keterampilan tidak terbatas. Ada orang yang lebih hebat dari orang hebat." Miley tertawa terbahak-bahak, "Tak lama lagi, kekuatan saudara Tussle akan mencapai ketinggian baru." Senyuman juga muncul di wajah Rhaegar yang berada di samping. Kekalahan hari ini memang bukanlah hal yang buruk bagi Tussle. Tussle sekarang, tidak ada lagi kebanggaan di hatinya. Bagi Tussle, kegagalan hari ini sama dengan kelahiran kembali. Rhaegar tiba-tiba berkata, "Teman kecil Ye, kalau begitu kami pamit dulu." Miley mengangguk, "Jaga diri." Tussle menangkupkan tangan, "Saudara Ye, jaga diri." Sambil berbicara, dia dan Rhaegar serta semua master paviliun perang menghilang. Saat ini, Ravindra juga berkata, "Saudara Ye, aku juga harus kembali." Miley menatap Ravindra, dia menjentikkan jari, sebuah cincin penyimpanan muncul di hadapan Ravindra. Ravindra memandang sekilas dan wajahnya langsung berubah drastis. Di dalam cincin penyimpanan, ada 100.000 kristal dewa berkah. Ravindra menatap Miley dengan terkejut, "Saudara Ye, ini..." Bersambung. Bab 1921. Kamu sudah merasakannya. 2. Miley tersenyum dan berkata, "Pendapatan sekte luar kecil, kamu ambil saja." Ravindra menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak bisa mengambilnya." Miley tersenyum dan berkata, "Ambil saja. Ini bukan pemberian, aku memperlakukanmu sebagai teman, kamu ngerti kan maksudku?" Ravindra terdiam. Miley tersenyum dan berkata, "Jangan bertele-tele. Cepat ambil dan pergi." "Oh iya." Saat berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan cincin dan menyerahkannya kepada Ravindra. "Ini untuk tetua Oliver dari aku. Bantu aku kasih ke dia." Setelah hening sejenak, Ravindra berkata, "Saudara Ye, jika kamu masih berada di sekte luar, pasti akan sangat bagus." Miley tertawa. Ravindra tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menyimpan 2 cincin penyimpanan itu. "Saudara Ye, sampai jumpa lagi." Setelah berbicara, dia langsung menghilang ke ujung langit. Di sekitar,
para master yang datang dari tempat lain juga pergi. Dan nama Mileye dengan cepat menyebar seperti wabah penyakit ke seluruh langit dan dunia puluhan ribu surgawi. Pembunuhan instan terhadap orang suci tingkat tinggi. Mileye saat ini bisa dikatakan sebagai jenius nomor satu di dunia puluhan ribu surgawi. Small Cave. Di tepi danau, di depan ketua Small Cave, sebuah bayangan ilusi membisikkan sesuatu. Setelah sekian lama, tetua itu berkata dengan nada pelan, pembunuhan instan terhadap orang suci tingkat tinggi. Bayangan ilusi itu mengangguk. Pedang terbang orang ini sangat cepat, sangat langka. Benar-benar menakutkan. Tetua itu menyipitkan matanya sedikit, di matanya ada cahaya dingin yang melintas. Sejak kapan dia jadi begitu menakutkan? Bayangan ilusi itu menggelengkan kepalanya, orang ini sebelumnya tidak begitu menakutkan. Setelah dia keluar dari tanah reruntuhan pedang, kekuatannya menjadi begitu mengerikan. Tetua itu berkata dengan suara dalam, dia mendapatkan sesuatu di sana. Bayangan ilusi mengangguk, pasti begitu. Setelah lama terdiam, tetua itu berkata lagi, orang ini tidak boleh dibiarkan. Bayangan ilusi mengangguk, orang ini sekarang sudah semakin hebat, jika dibiarkan terus tumbuh dan berkembang, konsekuensinya tidak terpikirkan. Tetua itu tiba-tiba berkata, apa tanggapan dari pihak tanah makam dewa? Bayangan ilusi menggelengkan kepalanya, belum ada tanggapan. Tetua itu berkata, Mileye membunuh situ, mereka tidak akan melepaskannya. Tentu saja, kali ini kita juga bertanggung jawab. Saat berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, kamu pergi minta tetua kedua Li pergi ke sana, suruh dia bawa beberapa orang. Bayangan ilusi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, orang ini sudah memiliki kekuatan untuk melakukan pembunuhan instan terhadap orang suci tingkat tinggi. Tetua itu melirik bayangan ilusi, aku tidak percaya dia bisa melakukan pembunuhan instan terhadap tetua kedua Li. Minta mereka lebih berhati-hati. Bayangan ilusi mengangguk, baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah bayangan ilusi pergi, tetua itu terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, tetua itu datang ke puncak gunung dan di puncak gunung itu, ada sebuah istana yang mewah dan di istana itu, hanya ada satu patung. Patung wanita. Wanita ini adalah aturan hukum tertinggi di dunia ini. Dan patung ini dibangun oleh leluhur Small Cave. Tetua itu berjalan ke depan patung di aula utama, dia memberi hormat pada patung itu dengan ekspresi yang sangat hormat. Terkadang dalam periode waktu tertentu, dia akan datang kemari memberi hormat. Aturan hukum tertinggi alam semesta. Inilah keyakinan Small Cave. Setelah beberapa waktu lamanya, tetua itu memberi hormat lagi. Tuan Maha Tinggi berkatilah Small Cave aku selama ribuan tahun. Setelah Mileye meninggalkan Star Territory kuno bersama Daoi dan Ladia, dia datang ke sebuah danau sesuai lokasi yang diberikan oleh Layla. Di danau itu ada sebuah loteng kecil, loteng itu dibangun karena danau tidak besar, tapi pengerjaannya sangat halus. Loteng kecil. Begitu Mileye mereka bertiga tiba tidak jauh dari loteng, seorang wanita dengan gaun hijau datang menyambut. Wanita bergaun hijau itu memberi hormat kepada Mileye, ini Tuan Muda Ye, kan? Mileye menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum, kalian tahu aku mau datang. Wanita itu mengangguk, majikan bilang Tuan Muda Ye mau datang. Mileye tersenyum dan berkata, majikan kalian sangat luar biasa. Apakah majikan kalian tahu kenapa aku datang? Wanita itu tersenyum sedikit, majikan bilang Tuan Muda Ye datang untuk menanyakan berita tanah makam dewa. Mileye mengangguk, ya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Mileye tersenyum dan berkata,
apa maksudmu menggelengkan kepala? Wanita itu memandang Mile, Tuan Muda Ye, maksud majikan adalah, Tuan Muda Ye, sudah terlambat. Mile sedikit bingung, apa maksudnya? Wanita itu berkata, di luar seluruh Star Territory Dewa Kuno dan di luar Star Territory Dewa Kuno, tidak ada kekuatan yang dapat bersaing dengan tanah makam dewa. Artinya, Tuan Muda Ye, kamu pasti akan mati. Mile berkedip, majikanmu bilang begitu. Wanita itu mengangguk, ya. Mile tersenyum dan berkata, aku mengerti. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Daoi, kita pergi. Daoi mengangguk sedikit, lalu menarik Ladia dan ikut Mile pergi. Setelah jalan beberapa langkah, wanita di belakang Mile tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye. Mile menghentikan langkahnya, dia menoleh melihat wanita itu. Wanita itu berkata, Tuan Muda Ye, kamu tidak tahu apa-apa tentang tanah makam dewa. Saat berkontak dengan mereka, semua kepercayaan dirimu akan runtuh, kemudian yang tersisa hanyalah ketakutan. Dan sekarang, kematian sudah semakin dekat denganmu, apa kamu sudah merasakannya? Mile bersambung.